Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita semua alhamdulillah bisa berkumpul lagi di mata kuliah Geografi Politik. Kami di sini kelompok 4 akan membawakan materi tentang perang di mata kuliah Geografi Politik. Nah, untuk anggota-anggota dari kelompok 4 ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Devi Nur Ajijah, yang kedua ada Siti Anissa, yang ketiga ada Haji Permana Surya, yang keempat ada Regina Sikupia M, terus ada Sahdul Firmansyah, dan terakhir ada Salma Hairunisa. Nah, dari kelompok empat tersebut dari uh, keenam orang ini, yaitu kita ya, kita telah mendiskusikan beberapa hal tentang mengenai materi tentang perang ini. Yang pertama ada deskripsi perang ya. Langsung saja ke materi ya, deskripsi perang. Untuk deskripsi perang akan dibawakan oleh Siti Anissa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kepada materi pertama, yakni mengenai deskripsi perang, yang mana kata perang sendiri atau war berasal dari kata bahasa Jerman yang bahasa Jerman tinggi kuno, yakni Weran. Kata ini bermakna untuk membingungkan atau menyebabkan kebingungan. Bahasa Inggris kuno punya istilah yang artinya sama. Perang adalah sebuah aksi fisik atau non-fisik, dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Secara purba dimaknai dengan pertikaian atau bersenjata. Perang modern adalah perang yang sangat berbeda dengan konsep, metode, dan teknologi militer sebelumnya, menekankan bagaimana kombatan harus dimodernisasi untuk menjadi kelayakan pertempuran mereka. Di next. Nah, sejarah perang. Di sini ada peperangan prasejarah. Peperangan prasejarah ini mengacu pada perang yang terjadi antara masyarakat tanpa catatan sejarah, yang mana di dalamnya itu terdapat pada zaman Paleotik, lalu pada zaman Epipaleotik, Neolitik, Kalkolitik, hingga zaman perunggu, zaman besi, dan zaman peperangan endemik. Di next. Terima kasih untuk Saudari Siti Anissa yang telah membawakan materi tentang deskripsi perang serta sejarah perang. Selanjutnya ada materi tentang teori-teori dari perang ya, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada dari Sun Tzu tahun 544 sampai 496 sebelum Masehi di Cina, lebih mengutamakan kepada seni perang. Sosok Sun Tzu ini sering dikaitkan dengan golongan aliran militer, yakni cabang filsafat yang lebih mengedepankan kesiapan dan kesiapan militer dalam menjaga kedamaian dan ketertiban sosial. Karya Sun Tzu ini jadi banyak dicari untuk membantu memecahkan kebutuhan militer pada masa itu. Karena seni peperangan memaktub berbagai pedoman gamblang tentang strategi meraih kemenangan yang mutlak melalui ikhtiar apapun yang diperlukan. Teori seni peperangan bakal dimanfaatkan sepenuhnya oleh raja dari negara bagian Qin, Ying, Sheng, yang hidup pada tahun 2509 sampai 210 sebelum Masehi, hingga berhasil menaklukkan negara-negara bagian lain dengan menetapkan taktik perang total seperti digegas Sun Tzu dalam karyanya. Terus ada Carl Philipp Gottfried von Clausewitz. Teorinya adalah deskripsi tentang sifat-sifat manusia-manusia pada masalah-masalah strategis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan modal manusia, yaitu untuk membantu pembaca mengembangkan sendiri penilaian strategis dalam rangka untuk berurusan dengan lingkungan strategis yang senantiasa berubah. Terus ada Antoine Henry Jomini, 6 Maret 1770
1779 sampai 24 Maret 1869. Teoritis terkenal jilid 25, tinjauan dari taktik besar, dia menekankan keunggulan eksklusif garis interior sebagai salah satu penulis bukan parsial bagi Carl von Conway. Pesaing besar Jomini di bidang teori militer berkata, Jomini bukan orang bodoh, tetapi kecerdasannya, catatannya, dan pengalaman aktual perang membuat tulisan-tulisannya banyak lebih kredibel dan berguna daripada deskripsi singkat, sehingga dapat berarti. Terus ada Alfred Schleiermacher, 27 September 1840 sampai 1 Desember 1914. Schleiermacher tidak dapat menjelaskan keberhasilan kerajaan daratan seperti Bismarck, Jerman. Namun, karena blokade angkatan laut kekaisaran Jerman mendapat faktor krisis langsung dan tidak langsung di Jerman, akhirnya runtuh. Teori-teori Manhan dibenarkan oleh Perang Dunia Pertama. Terus ada Jenderal Guillaume Douhet atau Caserta 30 Mei 1869, Roma 15 Februari 1930. Dia adalah seorang ahli teori strategi kekuatan udara Italia. Dia adalah seorang pendukung kunci pengeboman strategis dan peperangan udara. Douhet adalah sebuah visi apokaliptik yang mengecampkan imajinasi populer, tapi teorinya akan terbukti karena tak tertandingi selama 20 tahun. Ya, itu ada beberapa teori-teori mengenai perang, dan selanjutnya ada materi tentang doktrinasi perang yang akan dibawakan oleh Saudari Devi. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Lanjut. Selanjutnya di sini ada doktrinasi perang, yang mana di dalamnya itu ada realisme, militerisme, pasifisme, dan revolusi. Nah, untuk realisme sendiri, yang mana pada negara ini harus mengutamakan neorealisme, yang mana berasal dari kata realisme. Nah, realisme ini mempelajari perilaku manusia dalam membentuk suatu hubungan antar negara, dan bahwa manusia itu sejatinya dilahirkan dengan naluri alamiah yang jahat, mementingkan sendiri, serakah, dan mau berkomunikasi sesama untuk hidup. Nah, selanjutnya setelah realisme ada militerisme, yang mana militerisme ini adalah sebuah pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya yang terletak pada daya militernya, dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaannya itu untuk menjamin suatu kemampuan yang bertujuan untuk kepentingan dari warganya itu sendiri. Nah, sistem ini memberikan jabatan yang bertambah utama untuk mempertimbangkan militer dalam kebijakan daripada kekuatan-kekuatan politik lainnya. Selanjutnya ada pasifisme. Pasifisme ini adalah bentuk komitmen untuk menciptakan perdamaian dan menentang segala bentuk kekerasan. Nah, kata pasifisme ini berasal dari kata Pasifik dalam bahasa Latin, paci, yang mana atau dari fax dan vicus, yang berarti pembuatan perdamaian. Nah, awalnya istilah ini dikenal dengan sebutan pasifisme, yang digunakan oleh William James, seorang filosofer Amerika pada tahun 1910 untuk mengungkapkan penolakannya terhadap militerisme. Selanjutnya ada revolusi. Next. Nah, untuk revolusi itu sendiri, yang mana adanya suatu perubahan radikal dan fundamental dalam tata kehidupan secara cepat. Nah, umumnya itu untuk revolusi ditandai dengan penggulingan kekuasaan dan sering berdarah-darah akibat konflik kekerasan yang ditimbulkan antara dua kekuatan yang bertahan dan berusaha saling
menjatuhkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk saudara Revi yang telah membawakan materi mengenai doktrinisasi perang. Terus selanjutnya ada materi tentang sebab terjadinya perang. Ya, sebab terjadinya perang ini akan dibawakan oleh saudara Sahrul, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab atau penyebab terjadinya perang. Di antaranya itu ada perbedaan kepentingan, perbedaan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah, serta perampasan sumber daya alam. Next, Jip. Perbedaan kepentingan. Jadi yang pertama itu penyebab peperangan. Ya, ini adanya perbedaan kepentingan antar negara yang bersekutu. Mohon maaf sebentar. Yang pertama ada perbedaan kepentingan. Sebab terjadinya perang yang paling sering terjadi adalah adanya perbedaan kepentingan orang yang berselisih. Biasanya disebabkan adanya perbedaan kepentingan dalam skala besar. Suatu bangsa yang sedang berselisih dengan bangsa lain hingga menimbulkan peperangan. Atau juga dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara keduanya. Perbedaan kepentingan sebagai faktor penyebab perang ini bisa terjadi dalam segala bidang, seperti kepentingan ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Dalam bidang politik, misalnya, terjadinya perang saudara karena perebutan tahta kekuasaan hingga berlanjut ke anak cucu mereka. Yang kedua, adanya perbedaan ideologi. Selain perbedaan kepentingan, sebab terjadinya perang juga bisa timbul karena adanya perbedaan ideologi, baik secara individu maupun kelompok. Ideologi merupakan suatu konsep yang bersistem atau suatu paham tertentu yang dianut oleh seseorang. Dalam skala yang lebih luas, paham tersebut menjadi kepercayaan dalam sebuah bangsa dan akan melawan siapa saja yang menentangnya. Contohnya seperti pembantaian Nazi oleh Hitler pada orang-orang Yahudi dan lainnya juga didukung oleh sebuah ideologi. Menurut Nazi, kaum Arya merupakan kaum kuat dan mulia, sehingga boleh membinasakan kaum apa saja. Di samping memang dipengaruhi oleh teori Darwin. Selain itu, ideologi juga membuat para penganut agama saling serang perang. Salib merupakan salah satu contoh nyata dari alasan ini. Kemudian ada keinginan untuk memperluas wilayah. Selain perbedaan kepentingan dan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan juga merupakan salah satu sebab terjadinya perang. Penyebab tersebut banyak melatar belakangi peperangan pada zaman kerajaan dan kekuasaan bersenjata pada masa Perang Dunia. Keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan merupakan aktor penting bagi suatu bangsa yang ingin memperluas pengaruh dan dominasi kekuatannya dalam berbagai bidang. Ini adalah alasan klasik yang muncul pada era prasejarah sampai sekarang. Meskipun dengan bidang yang berbeda, dahulu wilayah yang dimaksud adalah dalam bentuk teritorial kekuasaan sebuah daerah, sedangkan sekarang berupa wilayah kekuasaan di bidang ekonomi dan semacamnya. Intinya memperluas wilayah daerah kekuasaan ini bersifat teritorial dengan cara melakukan penaklukan terhadap wilayah kekuasaan lain. Kemudian ada penyebab yang terakhir yaitu perampasan sumber daya alam. Faktor atau sebab terjadinya perang yang keempat adalah perampasan sumber daya alam. Sebuah bangsa yang makmur
biasanya identik dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Bangsa yang berhasil menggali dan memanfaatkan kekayaan alamnya tersebut dapat membuat bangsanya makmur dan sejahtera. Akan tetapi, ternyata kekayaan alam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak atau bangsa lain untuk merebutnya. Akhirnya, banyak peperangan yang timbul karena ingin merampas kekayaan alam yang dimiliki bangsa lain. Dalam sejarah, banyak contohnya seperti eh, penjajahan Belanda ke Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Salah satu faktor penyebabnya adalah keinginan untuk merampas kekayaan negara lain. Kita kita tahu kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, terutama dari rempah-rempah sampai tambang, emas, dan gas bumi lainnya. Terjadinya agresi militer Amerika Serikat ke Irak juga dilatar belakangi oleh kepentingan minyak. Itulah beberapa faktor penyebab terjadinya perang yang terjadi dari zaman kuno sampai sekarang ini dalam sejarah kehidupan manusia. Baik perang-perang besar maupun perang kecil, selalu dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang telah disebutkan tersebut. Dengan melihat beberapa faktor itu, maka dapat kita simpulkan bahwa peperangan terjadi karena adanya golongan kuat yang merasa superior, merasa tertinggi, dan merasa menguasai golongan yang lemah. Oleh sebab itu, selama rasa seperti yang dimiliki oleh manusia, maka peperangan akan selalu ada, baik dalam skala kecil maupun besar. Baik era dahulu, sekarang, maupun masa yang akan datang. Mungkin sekian dari penjelasan penyebab terjadinya perang. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sarul yang telah membawakan materi tentang sebab terjadinya perang. Dan selanjutnya ada materi tentang dampak perang. Dampak perang ini materi ini akan dibawakan oleh saudari Regina. Kepadanya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada materi tentang dampak perang. Yang pertama mungkin dampak perang bagi kehidupan manusia. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu menimbulkan trauma terhadap korban perang yang selamat, di mana perang bagi korban perang yang selamat masih sangat membekas. Mereka tentu saja masih teringat kejadian perang yang dialaminya. Berbagai luka dan kesedihan masih sangat ingatnya. Korban yang selamat juga kehilangan keluarganya, sanak saudaranya, dan temannya. Yang kedua yaitu menyebabkan pengangguran karena kekurangan pekerjaan akibat adanya perang. Adanya perang pasti membawa kemerosotan keadaan dalam segala bidang, terutama dalam bidang sosial. Oleh karena itu, setelah terjadi perang, setiap negara selalu berusaha memperbaiki keadaan sosial negaranya masing-masing. Adanya perang merusak semua lapangan pekerja yang ada, maka orang-orang yang mempunyai pekerjaan menjadi pengangguran karena mereka kehilangan tempat dan pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu banyak pengungsi yang terlantar. Perang juga merusak rumah sakit dan tempat-tempat umum lainnya, sehingga banyak pengungsi yang terlantar. Mereka dirawat di tempat seadanya, seperti di pinggir jalan atau di tempat ibadah yang mungkin masih berdiri. Lalu yang keempat yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seiring dengan pertahanan diri. Beberapa dampak perang juga ada keuntungannya. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Itu semua digunakan sebagai pertahanan diri. Contohnya adalah untuk bisa mengetahui keadaan di daerah yang jauh dengan berkomunikasi melewati teknologi yang ada saat itu. Selanjutnya ada dampak perang terhadap perekonomian. Yang pertama, harga minyak yang meningkat drastis. Lalu yang kedua, gejolak pasar saham. Ketiga, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Yang keempat, munculnya cybercrime. Yang keempat, adanya inflasi tidak wajar. Dan yang terakhir yaitu naiknya suku bangsa bila inflasi meningkat hingga 10%. BID kemungkinan akan menaikkan suku bangsa untuk mengendalikan harga. Mungkin itu materi yang tentang dampak perang. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Regina. Terus selanjutnya ada studi kasus mengenai perang. Studi kasus ini akan dibawakan oleh saudari Salma. Baik, terima kasih. Studi kasus yang diambil oleh kelompok kami adalah tentang konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina ini terjadi
sejak tahun 2014 atau 2013 akhir. Awalnya, ketika Uni Soviet dan Pakta Warsawa dibubarkan, Ukraina memutuskan untuk memerdekakan diri. Sehingga Rusia mengambil tindakan untuk membentuk Commonwealth, tetapi Ukraina menganggap bahwa Commonwealth milik Rusia ini sebagai bentuk Rusia untuk tetap terus mengendalikan negara-negara bekas gabungan dari negara Uni Soviet. Tahun 2013 menjadi awal. Kenapa? Karena pada saat itu Presiden Ukraina yaitu Viktor Yanukovych mengadakan referendum dengan hasil bahwa sebanyak 80% masyarakat Ukraina menginginkan bahwa Ukraina bergabung pada masyarakat ekonomi Eropa, tidak dengan Rusia, belum lagi dengan perang asimetris yang terjadi di wilayah barat Ukraina dan wilayah timur perbatasan langsung dengan Rusia. Perang ini disebabkan oleh perebutan dalam kekuasaan untuk sumber daya alam di wilayah Donetsk, Ukraina. Tahun 2013 menjadi awal di mana Rusia dan Ukraina memanas karena presiden saat itu yaitu Viktor mengadakan referendum dengan hasil bahwa sebanyak 80% dari masyarakat Ukraina menginginkan untuk Ukraina bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa, tidak dengan Rusia. Belum lagi perang asimetris yang terjadi di wilayah Ukraina dan di wilayah timur yang berbatasan langsung dengan Rusia. Perang ini disebabkan oleh perebutan dalam kekuasaan untuk sumber daya alam di wilayah Donetsk, Ukraina. Diketahui bahwa wilayah Donetsk memiliki batu bara yang besar. Hal ini membuat Rusia menginginkan untuk Ukraina tetap berada di bawah pengaruhnya. Ukraina juga menganggap bahwa hal ini merupakan ancaman bagi negaranya. Sehingga presiden yang saat itu menjabat, yakni Viktor, digulingkan oleh masyarakat. Hal ini memicu ketakutan oleh masyarakat Ukraina di sebelah timur yang menganggap bahwa pemerintahan Ukraina yang baru akan menerapkan kebijakan nasionalis dan akan melarang penggunaan bahasa Rusia, sehingga wilayah tersebut muncul dengan referendum Crimea dan berakhir dengan bergabungnya semenanjung ini dengan wilayah Rusia. Tidak hanya Crimea, yaitu wilayah Donetsk, Lugansk juga bergabung dengan wilayah Rusia. Perdana Menteri Rusia juga mengumumkan bahwa Crimea adalah bagian Rusia, sedangkan Donbas masih menjadi wilayah dari Ukraina. Pada tahun 2019, Presiden terbaru yakni Volodymyr Zelensky terpilih menjadi Presiden Ukraina dan dalam kampanyenya mengungkapkan bahwa ia akan mengakhiri konflik politik yang terjadi dan akan mendorong Ukraina ke arah Eropa, sehingga Rusia mengambil tindakan karena menganggap hal ini sebagai ancaman. Ditambah lagi, jika Ukraina berhasil bergabung dengan NATO, maka Rusia akan berbatasan langsung dengan wilayah NATO. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk saudari Salma yang telah membawakan studi kasus mengenai perang tersebut. Ya, sekian materi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.